Pada suatu zaman mengisahkan dua anak bernama Liti dan Aurum. Mereka adalah remaja yang tumbuh dari kalangan petani dan pedagang singkong. Sudah menjadi tradisi dan budaya di kalangan masyarakat tersebut, jika seorang anak selalu dilibatkan belajar dan membantu aktivitas orang tua dengan filosofi budaya agar anak tersebut mampu belajar melestarikan warisan ilmu peninggalan para leluhur. Berkebun dan mengantarkan hasil panen ke pedagang besar sudah menjadi rutinitas Liti dan para anak sebaya. Namun, pada suatu waktu mereka menemui kendala besar dan harus menanggung beban yang mungkin tidak sesuai dengan rentan umur. Mampukah Liti dan kawan-kawan keluar dari masa sulit tersebut? Liti berjalan membawa hasil panen singkong untuk dijual ke pedagang besar bersama Aurum. Di perjalanan mereka berdiskusi tentang topik penjualan hasil panen yang semakin murah. Aurum, keberangkatanku kali ini membawa pesan yang sangat banyak dari para petani di desaku. Semua pada mengeluh tentang pengolahan kebun singkong. Kalau boleh tahu berapa hasil panen singkong kalian untuk musim ini? Semakin menurun, Liti. Modal untuk beli pupuk sangat tinggi, tapi kebanyakan warga diam sambil menunggu keajaiban. Bagaimana kamu mengatasi kendala ini? Kenapa semua orang sangat mengandalkan keajaiban? Bukankah keajaiban itu lahir dari buah kerja keras? Sama dengan kasus di kampung kami, semakin pasrah Aurum, kami terdesak biaya sangat mahal dan nilai hasil jual dipaksa rendah. Dibumbui percakapan yang akrab, maka sampailah mereka berdua di tempat pedagang dan disambut dengan salam hangat. Selamat pagi para juragan andalanku, pucuk dicinta ulat penjiba. Ku orang mau setor berapa kalung singkong. Ah, si Bos Tita, jangan main ledek dong. Situasi sedang runtah ini. Hayya, orang bagaimana oe tanya hasil panen malah bawa hasil mancing. Itu lintah babang bos. Ah, bolehlah nanti oe cari lawan dulu kalau you mau suplai lintah. Langsung aja, ini kita mau setor panen 300 karung. Kami juga ada 500 karung, tapi panen seminggu lagi. Hayya, ku orang agak boleh jual barang fiktif. Bagaimana kalau seminggu lagi ternyata itu tanah longsor? Rugilah kita, panen lumpur dong kita. Hayya, jangan diterusin jual macam itu. Kita orang hanya melayani dagangan sesuai syariah. Tapi apalah, harga ekspor lagi turun, orang luar maunya beli segini. Oe pusing cari lawan lain. Musim lalu oe rugi matang, tidak balik modal. Kamu bilang rugi mulu tiap kita mau setor panen. Kamu cuma rugi, kita semua petani urusannya bukan rugi lagi, tapi kebutuhan perut. Carilah lawan baru yang mau lebih tinggi. Kita semua petani berharap dari pengalaman Bos Tita. Selain mau setor hasil panen, kita juga pengen diskusi masalah keluh kesah yang tadi. Diajak curhat malah adu nasib. Ya orang tidak paham di negara yang emas ini. Bagaimana orang di tempat salas ini? Pajak upeti sangat tinggi, sikit-sikit upeti. Jualan upeti, bangun kios upeti, bikin izin upeti, bikin wasiat warisan kudu upeti. Jualan harus gini, nggak boleh jual ke sana, nggak boleh jual ke sini.
resiko Oe dimainin sama Jungkook. Mending Oe nggak ambil di balang lah. Oe kelauman di nonton. Yuk ambil aja keluar. Kok Oe belum berani ambil. Aduh, bagaimana ini? Kenapa tiba-tiba begitu? Kalau kamu nggak ambil hasil panen ini, singkong mau kita kemanain? Tolonglah, di mana nurani kamu? Kami orang kampung butuh mata pencaharian. Tidak. Musim lalu Oe jual pelabotan isti Oe buat nutupin nombok sana sini. Udah sana orang cari pedagang jual Oe mau pergi ke undangan. Kita jangan jaga. Kalau kita memaksa dia untuk beli hasil panen, pasti dibeli dengan harga rendah. Mending kita rapatkan dengan para petani. Lalu Aurun dan Liti pun pulang dengan perasaan sedih dan gundah tentang cara untuk menyampaikan kabar tersebut ke para petani. Setiba di kampung, mereka merundingkan kejadian tersebut dan didapatkanlah keputusan jika hasil panen mereka akan dijual langsung ke bandar utama yang ada di kota. Selang berapa hari, pergilah mereka ke bandar yang bernama Mr. Bang. Tibalah mereka di kantor Mr. Bang. Setelah melewati protokol izin yang sangat ketat, lalu mereka disambut oleh Mr. Bud dan beberapa ajudannya. Hei kalian berdua, usah panjang lebar, saya sudah tahu maksud kalian membuat apa. Langsung saja, berapa nilai yang kalian tawarkan? Dengan perasaan takut dan gugup, seketika Liti memberi isyarat agar Aurun segera memberi balasan ke Mr. Bug. Iya, Mister, kami berdua datang dari desa ingin menjual hasil panen singkong. Jika digabung dalam seminggu ke depan, kami siap menyetorkan hasil panen 200 karung. Hahaha, kalian salah Taufik. Biarkan utusan kerajaan jelaskan ke kalian berdua. Dengar baik-baik dan sampaikan ke warga kampung kalian. Salam anak muda, saya Tuan Ferry mewakili Adipati Pulau ini. Mohon dibaca pengumuman terbaru ini. Apabila kalian paham, maka segera bersiap-siap. Beri salam penghormatan untuk kedua anak muda ini. Datanglah kedua pengawal tiba-tiba menembakkan senapan ke arah Liti dan Aurun berdiri. Pengawal, sarapan apa kamu tadi sampai salah ambil peluru? Maaf Tuan, senjatanya ngebak, bentar isi paket data dulu ya. Tidak, yang kemarin aja 8 giga habis buat nonton YouTube.
lama berselang, dalam keadaan panik dan takut, Liti dan Aurum bergegas pergi. Sepanjang perjalanan, mereka dibayangi pikiran tentang isi dalam surat yang baru mereka baca. Malam berlalu, hari berganti. Anak muda ini belum juga mampu menjelaskan hasil dari upaya mereka berdua menemui Mr. Blau. Sampai di hari berikut, mereka akhirnya memberanikan diri untuk bercerita kepada tetua kampung yang bernama Vero. Dengan nada lembut, Verum yang sudah membaca situasi anak muda itu lalu bertanya, Riti, minumlah teh ini, teh yang harum, asli dan wangi dipetik dari pucuk daun teh pilihan. Loh, udah ganti sponsor ya? Bukannya biasanya teh dengan logo oranye? Hehehe. By the way, bagaimana perjalanan kalian dari kota? Pasti sangat melelahkan. Bisakah kalian bercerita sedikit tentang pengalaman kalian berdua? Tetua, mohon maaf 2 kali kami mengecewakan tetua dan warga kampung. Begini. Tidak apa, setiap masalah pasti bisa dicarikan solusi. Asal saling berdiskusi. Apa aku tetua yang cuma nyuruh sana sini? Bukan begitu tetua, cuma kami gak menyangka situasi bisa berubah secepat ini. Bukan situasinya yang berubah cepat. Semua sudah disetting oleh beberapa oknum, dan mereka mengarang cerita ke kerajaan, serta menutup rapat informasi ini, hingga kita dibuat tak bisa mengambil keputusan. Jadi tetua mengetahui akan hal ini? Naif, rasanya jika aku tak paham. Tapi aku yang rentah ini juga ingin melihat masalah besar dari sudut pandang anak muda. Kalianlah pewaris masa depan. Mohon petunjuk tetua, kami siap menjalankan perintah dengan seksama. Tetua, bagaimana jika kita laporkan situasi ini ke kerajaan? Agar kita minta kejelasan akan kondisi yang merugikan kita. Dengan penuh perasaan menggebu-gebu, Liti dan Aurum menunggu jawaban atau saran dari tetua. Lalu anak Verum yang bernama Alumi menghampiri mereka berdua. Anak muda datang ke kerajaan bukanlah hal yang mudah. Apakah kamu tahu akan hal ini, Alumi? Hal ini akan disambut oleh para penggawa kerajaan. Dari sana, yang mereka cari bukanlah rakyat yang patriotik seperti kalian. Ya, sudah terpikirkan jika yang mereka cari adalah titik kesalahan kita. Benar, Liti. Itulah cara mereka mempertahankan semuanya. Bagaimana kita mendapatkan solusi? Yang kalian berdua katakan mungkin solusi agar kita mendapatkan perhatian dari kerajaan. Lalu kita harus mulai dari mana, tetua? Pertama, kita masuk ke kerajaan, namun harus melewati jalur yang tepat. Lalu tetua? Kita juga harus mendapatkan dukungan dari wilayah atau tetua pulau lain. Barangkali mereka juga bisa membantu. Tapi tetua, surat yang kami baca dari Cukup. Kita hanya punya waktu untuk membereskan semua sebelum musim panen kedua. Selesai bercakap, mereka berempat masih menyimpan rahasia penduduk di pulau tersebut. Mereka tidak ingin masyarakat panik sementara belum ada solusi.
Harapan mereka konflik yang menimpa mereka bisa diselesaikan tanpa melibatkan peperangan atau yang lain. Cerita Negeri Pulau Emas hanyalah bagian awal dari petualangan Liti dan kawan-kawan. Di ujung pandang, sekelompok pelayar menangkap ikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk para tamu semua, panitia, dan segenap jajaran pemerintah desa. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.